kalian, baik teman-teman yang di rumah ataupun kami yang dalam gedung gereja Haleluya Mimbar ini. Semoga kita diberi berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah SPRP Jemaat GKI Tipak pada tanggal 4 Juli 2020 menggunakan liturgi modifikasi dan selamat hari ulang tahun Gereja Kelimatan Kekamelis yang ke-185 tahun. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah, dan persilakan saudari-saudara yang mengambil saat yang teduh sejenak. Kasih dari Allah selalu dirasakan seperti air yang selalu mengalir dan tidak pernah berhenti. Begitu juga dengan berkat-Mu yang kuterima yang telah Engkau sediakan bagiku. Kasih setiamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan hari ini. Dan sekarang Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir nanti dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidupku di tangan-Mu, langkahku kagumkan Kau selalu buktikan kasih. Satu hari dan selamanya pegang tanganku, dan ajarilah Kau mengasihi dan mencintai-Mu sampai segenap hati, sampai seumur hidupku. Satu hari lagi. Kasih
mengucapkan syukur. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami menghadap-Mu yang penuh sukacita, penuh damai dan penuh berkat. Ya Bapa, kami mengaku dosa di hadapan-Mu. Kami juga mengucap syukur di hadapan-Mu. Engkau telah beri berkat melimpah, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, bentengkanlah kehidupan kami, semoga kami jauh dari penyakit dan beri kami berkat ya Bapa. Karena kami yakin pertolongan hanya di dalam tangan-Mu. Saya akhiri doa ini dengan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua yang terjadi dalam hidupku atas kasih-Mu. Ku sadar atas keadaanku, sehingga hatiku percaya pada rencana-Mu. Walau tidak dapat melihat semuanya, tetapi percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menuntun langkahku, walau ku tak dapat melihat. Pembacaan Alkitab. Sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan hari ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul setelah menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan hari ini kami berkumpul untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami baca, kami dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Bagi saudara kami yang berada di luar sana, dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dapat menjadi kekuatan untuk menjalani hidup kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang 21 hingga ayatnya yang ke-24.
dengan judul berikut ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepada oleh Bapakku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang dilihat. Karena Aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Allah sungguh baik dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Semua yang Allah rencanakan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab Yesus luar biasa. Allah itu baik. Khotbah. Ada sukacita. Tentu kita boleh bersukacita sore hari ini, Tuhan beserta kita. Amin untuk kaum muda yang boleh bersukacita di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati kita berdoa. Syukur kami ucapkan kehadiran yang kudus ya Allah. Kami tidak melihat, tapi kami boleh merasakan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Pakailah kami, ya Tuhan. Kami boleh bernilai dan berharga dalam masa mendatang. Kami mendengar firman, berkati hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Silakan dulu. Kamu dan terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan telah kita bacakan Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Ucapan syukur dan bahagia. Bapak mau tanya dengan kalian semua. Desi, kenapa kamu bersyukur hari ini? Bersyukur karena Tuhan selalu menjagaku setiap hari, menjaga keluargaku setiap hari, dan dituntun dalam firman yang baik. Terima kasih. Bersyukur untuk tuntunan Tuhan. Inga, kenapa kamu bersyukur hari ini? Karena masih diberikan umur panjang, kesehatan sampai hari ini. Bapak tanya, kenapa bersyukur hari ini? Saya bersyukur hari ini karena saya percaya saya punya Tuhan yang besar, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dalam segala situasi apapun saya tetap bersyukur karena Tuhan yang besar bisa menyelesaikan masalah yang kecil. Terima kasih. Intinya, kita bersyukur pada Tuhan tentu ada alasan. Kita tidak mungkin bersyukur karena kita tidak memiliki alasan. Bersyukur karena Tuhan menyertai kita, bersyukur karena umur panjang, bersyukur karena Tuhan mampu menolong kita menyelesaikan setiap masalah. Dengan mudah terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Allah kehendaki. Ternyata Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan bagi kita, bersyukur dalam segala hal. Dalam segala hal tentu tidak terbatas ketika kita dalam keadaan bersuka cita saja, tetapi juga dalam keadaan berduka cita kita bersyukur pada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur ketika kita dalam berduka cita, ketika kita dalam masalah? Karena untuk itulah Tuhan mendidik kita agar kita semakin dewasa dalam setiap penderitaan. Rekan-rekan muda terkasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-21 sampai 24 ini bagi kita sekalian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Tuhan Yesus bersyukur ketika melihat di ayat yang ke-17, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Ternyata Tuhan Yesus bersyukur karena 70 murid mampu memakai nama Yesus untuk menaklukkan iblis-iblis. Rekan-rekan muda sekalian, ketika kalian bersyukur di dalam Tuhan, artinya kalian mau merespon apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kalian. Usia yang bertambah, perkenan Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan lain sebagainya. Hal yang kedua, kenapa Tuhan Yesus bersyukur? Yang pertama tadi, karunia Allah bagi murid-murid, sehingga mereka bisa mengusir setan-setan. Yang kedua, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Hanya mereka yang terpilih yang digunakan kesempatan untuk melihat yang tidak dilihat orang lain telah melihat kuasa Allah. Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid, berbahagialah mereka yang tidak melihat apa yang kamu lihat. Semua rekan muda terkasih di dalam Tuhan, hari ini menjelang malam ini kita bersyukur ada banyak kaum muda yang tidak sempat bersekutu kepada Tuhan hari ini.
Ada banyak kaum muda yang tidak sempat bermain organ, bermain gitar, bernyanyi kepada Tuhan. Karena apa? Karena pergaulan, karena keadaan, dan berbagai macam masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Patutlah kita hari ini bersuka cita dalam Tuhan, kita bersyukur dalam Tuhan. Berbahagia mata yang melihat apa yang kamu lihat. Berbahagia kita hari ini dengan apa yang kita lakukan. Sebagai kaum muda, tentu kita bersyukur pada Tuhan. Dan tersimak di dalam itu semua. Bersyukur adalah tindakan yang muncul dari dalam diri kita. Karena kita mengalami pekerjaan Tuhan. Diingat, bersyukur pada Tuhan tersebut adalah respon hidup kita pada sesuatu yang kita percaya, yang mampu mengerjakan apa yang tidak mampu kita lakukan. Salah satu tadi, Tuhan Yesus, Allah itu sendiri memberikan kita usia. Allah itu sendiri mampu untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Bersyukur pada Tuhan tersebut adalah respon ibadah kepada Sang Pencipta. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, bagaimana ia bersyukur kepada murid-murid yang telah mampu menggunakan nama Yesus tersebut dengan arif dan bijaksana, mengusir setan-setan, menolong mereka yang berbuat berat. Demikian juga kaum muda sekalian. Tuhan Yesus akan bersyukur melihat kehidupan kaum muda. Jika kaum muda mampu menjaga diri jauh dari obat-obatan, jauh dari minum-minuman keras, jauh dari tindakan-tindakan hidup yang tidak berkenan, dari kebebasan melakukan hal-hal yang negatif. Artinya kaum muda telah menjaga karunia Allah tersebut dengan baik. Jadi artinya kita bersyukur pada Tuhan tersebut bukan karena tidak ada alasan. Kita bersyukur pada Tuhan tersebut karena ada alasan sehingga kita bersyukur. Bohonglah jika kita katakan kita bersyukur jika tidak ada alasan tertentu dalam hidup kita. Tentu ada alasan tersendiri ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang sangat istimewa kaum muda terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, karena kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya, Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bersyukur di dalam Tuhan karena nama-nama kaum muda sekalian telah tercatat di surga, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bersyukurlah senantiasa dalam kehidupan kaum muda, pergunakan waktu dan kesempatan tersebut dalam ungkapan syukur dan terima kasih. Allah menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Syukur kepada-Mu ya Allah atas kebaikan kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Syukur kepada-Mu ya Allah yang telah menuntun perjalanan kehidupan kami hingga hari ini. Kami diberikan waktu dan kesempatan mengisi masa muda kami dengan semakin lebih baik. Pakailah kami Tuhan, pribadi-pribadi yang berdosa, pribadi-pribadi yang boleh merespon kehadiran Tuhan dalam hidup kami, membahagiakan orang tua kami, membahagiakan rekan-rekan teman-teman kami dengan sesuatu yang positif. Kami lemah Tuhan, lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu meniti masa muda kami di dalam Yesus Kristus.
dan Injil nama Bapa melalui kuasa Roh Kudus yang memberkati kami. Amin. Allah menetapkan semua rencananya dalam kehidupan kita. Allah bekerja sehingga semuanya indah. Kau telah merencanakan masa depan yang indah, penuh harapan. Semua baik. Doa syafaat. Mari saudara-saudariku yang berada di rumah, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas setiap hari yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, memimpin kehidupan kami sebagai kaum muda dan memimpin keluarga kami. Kami percaya juga Tuhan menuntun kami dalam setiap pendidikan dan harapan cita-cita kami. Dan Tuhan juga selalu bersama-sama kami sebagai kaum muda. Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Pada bulan-bulan yang telah berlalu, keadaan yang membuat hati kami ragu, membuat kami bingung. Tapi kami percaya Tuhan pimpin kami dan tuntun kami, sehingga kami dapat melalui setiap hari dengan baik sesuai dengan seluruh kehendak-Mu. Dan juga Tuhan memimpin dan menuntun orang-orang yang sakit dan lemah karena virus COVID-19. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka, menuntun mereka, menguatkan mereka, dan memampukan mereka untuk tetap kuat menjalani setiap proses dalam penyembuhan mereka. Dan Tuhan juga selalu menjaga mereka setiap hari dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang lemah dan sakit. Dan kami percaya Tuhan menuntun mereka dalam hidup mereka. Bapa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada orang tua kami masing-masing pribadi. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan mereka. Engkau memimpin mereka dalam pekerjaan.
dalam keadaan atau apapun yang mereka lakukan. Tuhan berkati dan sertai. Dan Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka pada masa tua mereka, dengan bersama dengan anak-anaknya yang berada di sini ataupun di jauh, dimanapun tempat mereka berada. Tuhan pimpin dan tuntun. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau yang berkati, Engkau yang berada dalam hidup kami. Bapak yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, anak-anakmu juga menyediakan hati dan pikiran mereka untuk melayani dengan ketulusan hati, dengan kesetiaan, dengan kemurahan, untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Tuntun dan pimpin anak-anakmu ini untuk melayani Tuhan, untuk menjadi bagian dari setiap rencana dan harapan serta cita-cita-Mu. Dan jagalah kami sebagai kaum muda untuk menjadi generasi gereja yang baik untuk kedepannya. Dan kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Biar Tuhan Yesus yang bekerja dalam kehidupan kami, tidak hanya kami sendiri. Biar Tuhan Yesus yang bersama dalam kehidupan kami, dalam langkah perjalanan hidup kami. Tuhan Yesus pimpin dan tuntun kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami menyerahkan hati pikiran kami juga ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang bekerja dalam hati, pikiran dan perkataan kami setiap pribadi. Tuhan pimpin dan sertai kami. Kami alaskan doa ini seperti doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 28. Engkau memberitahuku kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Mari kita bersatu di dalam doa untuk doa persembahan. Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya Bapa kami untuk mengumpulkan persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon ya Bapa, berkatilah bagi mereka yang mengumpulkan persembahan dan yang belum sempat mengumpulkan persembahan Bapa. Untuk pelayanan di tempat ini, Engkau berilah sukacita berkat-Mu kepada kami yang ada di tempat pelayanan ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengumpulkan persembahan kami yang terbaik untuk-Mu Bapa. Amin. Marilah kita menyanyi dengan judul lagu Persembahanku.
anak-anak hidup melayani Tuhan dan menjadi pekerja yang tulus, sebab Allah mengasihi kita dan memanggil kita. Aku dipakai oleh Allah menjadi pekerjaan Kristus yang mulia. Doa penutup. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau menutup ibadah kita dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus telah memimpin kehidupan kami sehingga berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu, dan juga Tuhan pimpin ibadah ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak. Tuhan Yesus pimpin kami dan tuntun kami pada beberapa hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami memimpin hidup kami, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga memberkati kami dan sertai kami yang melakukan pelayanan pada hari ini. Ketika kami hendak pulang, Kau tuntun kami, Kau sertai, sehingga kami dapat sampai ke rumah kami dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan Yesus pimpin kami dan sertai kami dalam beberapa hari yang akan datang. Tuntun kami dan berkati kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Sabtu, selamat beribadah untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, kami akan memberitahukan kembali jam ibadah berlangsung untuk seksi pelayanan remaja dan pemuda jemaat GKI 4. Kami percaya Tuhan Yesus bersama dengan keluarga dan juga saudara sekalian yang berada di rumah, dan Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita setiap harinya. Sampai jumpa Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.